Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya dimanapun Anda berada seantero Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Yono Mustafa, masih tetap di channel NU Kertahayu Official tentunya. Jangan lupa sahabat-sahabat, sebelum lanjut ya, tolong like, share, and subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan notif loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Kembali lagi bersama saya Yons Jaya, masih di pertemuan kita selanjutnya, masih di tempat yang sama, Basecamp Media Center NU ya. Pembicaraan kita masih seputar ngopi, ngobrol penuh inspirasi dengan kopi ketika otak penuh inspirasi, atau ketika otak perlu inspirasi. Tentunya walaupun malam hari kita tetap mencari inspirasi supaya kita lebih terbuka lebar tentang dunia dan dunia tentunya. Dan sebelum kita berbicara dengan panjang lebar, supaya pembicaraan kita lebih ada manfaat dan barokahnya, ada baiknya kita buka dengan bacaan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapat syafaat dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam ini, walaupun kita sudah tengah malam menjelang subuh malah ya, kita masih tetap bersama Ustadz kita yang ganteng bersama Ustadz Rizal atau Ustadz Aka ya, lebih dikenalnya gitu. Nanti kita berbincang-bincang ya sambil berjalan saja seperti apa nanti perbincangan kita tentunya bersama Ustadz kita. Jangan lupa tentunya di channel kita, mohon sodakoh, infak, subscribe, like, and share-nya. Dan alhamdulillah setiap pertemuan kita didukung langsung ya dengan perusahaan madu dari QB ya, madu murni yang sangat luar biasa. Tentunya madu ini menambah stamina, apalagi untuk para lelaki gitu kan. Untuk para lelaki, madu ini akan menambah otot yang sangat luar biasa dan menambah kesehatan juga, otomatis kejantanan yang sangat luar biasa. Ini nanti madu ini ya. Nanti ada cara untuk membelinya. Mudah. Oke. Nanti dikasih ramuan. Dikasih ramuannya gitu. Ya. Oke teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang ada di manapun Anda berada, tema kita malam ini mungkin seputar kepemudaan ya. Karena kan kalau malam ini tema yang berat jenuh. Ya, jenuh. Mungkin kita akan berbicara seputar kepemudaan ya. Mungkin Soekarno pernah mengatakan, beliau, berikanlah aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru bahkan Gunung Himalaya gitu kan. Tapi berikan aku 10 pemuda, maka akan ku guncang dunia. Wah, ini yang sangat luar biasa kan. Jadi kata-kata yang begitu menggebu-gebu dari beliau, eyang kita gitu kan, Eyang Soekarno. Makanya menjadikan inspirasi untuk kita para pemuda harus selalu bangkit dan bangkit. Dan kalau kita berbicara tentang pemuda ya, Pak Ustadz ya, kalau kita berbicara tentang pemuda, otomatis pemuda itu ya namanya pemuda gitu kan, aktif walaupun dimanapun berada, selalu aktivitas gitu kan. Pasti tidak terlepas dari yang namanya percintaan atau asmara gitu kan. Seperti saya gitu kan, saya berasal dari Jawa Tengah, Cilacap sana dulu, baru cinta monyet Ustaz. Baru cinta monyet. Ternyata saya menemukan cinta sejatinya setelah hijrah ke Banjar gitu kan. Setelah hijrah ke Banjar, cinta monyet jadi cinta kingkong. Cinta kingkong gitu kan. Dan saya ingin tahu nih, Pak Ustadz kan asalnya dari Garut gitu kan, bisa menemukan cinta yang sejati di Kertahayu Pamarichan gitu kan. Itu ya nanti bisa sedikit ceritakan. Kemudian bagaimana sih menurut
Pak Kang Ustadz ya, biar lebih enjoy gitu sebenarnya. Bagaimana sih menurut Kang Ustadz tentang percintaan ini kalau menurut perencanaan anak-anak muda kan ya seperti itulah kan. Nah ini bagaimana sih percintaan itu menurut syariat Islam? Soalnya yang saya tahu kan para santri ini kan jarang pacaran gitu loh. Terkenal langsung kisah cintanya kawin nikah gitu kan. Nah kalau kamu kan lama berpacaran, kadang-kadang kan gagal nggak jadi. Nah kalau pandangan saya melihat dari berbagai kisah gitu kan, kalau para santri, entah itu santri cowok, santri cewek, jadi kebanyakan kan langsung perkenalan itu ya, ta'aruf sebentar langsung hitbah langsung. Malah banyak yang Panjenengan saya minta ini buat kawin, nah langsung jadi. Nah itu kan jadi sangat luar biasa sekali, bahkan sampai seolah-olah tidak ada percintaan yang sangat lama tapi membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana sih menurut Kang Ustadz tentang percintaan menurut syariat Islam gitu kan? Jadi yang saya tahu, cinta itu sebenarnya sifat karakter asli manusia. Oh iya. Jadi nggak bisa dibantah, nggak bisa dibuang, karena cinta itu di hati. Di hati. Mau ustadz, mau ajengan, mau kiai tetap mempunyai cinta ke cewek kan? Iya. betul. Itu pasti mempunyai cinta. Walaupun sebagian ulama memilih tidak untuk pacaran. Enggak, maksudnya berumah tangga. Oh, berumah tangga. Al-alim al-alama Imam Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin An-Nawawi, yang terkenal dengan Imam An-Nawawi. Beliau itu tidak menikah. Wih. Karena beliau saking istigholnya atau sibuknya terhadap ilmu, mencari ilmu. Ya, karena beliau itu sampai menjadi ulama tarjih, madhabnya madhab mujtahid tarjih. Itu pencapaiannya karena beliau tidak mengenal cinta. Bentar, Ustaz. Ya. Kamu Ustaz, ini mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih. Itu apa itu namanya? Jadi mujtahid tarjih itu ialah ketika kawal Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu ketika ada paradok atau disebutnya bentrok. Bentrok. Nah, jadi beliau itu memfatwakan menimbang yang kuat ini kaul yang ini, yang kuatnya kaul ini, atau seumpamanya Imam Buaiti murid-murid daripada Imam Syafi'i, Imam Buaiti, Imam Al-Majani atau Imam Juwaini, Imam Haromain, itu kan banyak pendapat. Jadi ditarjih itu oleh Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi itu bukan bersaing, tapi selalu berbeda pendapat dengan maha gurunya, ialah Imam Rafi'i. Tapi perbedaan pendapat itu nggak menjadikan perpecahan kan? Iya. Ikhtilafu ummati rahmatun, kata Nabi. Jadi berbedanya umatku itu menjadi nikmat. Sangat luar biasa ya. Jadi nikmat. Nah, kalau kembali lagi Imam Nawawi tidak bukan tidak ada rasa cinta, tapi memilih untuk meninggalkan cinta terhadap wanita, dipindahkan cinta terhadap ilmu. Kenapa Imam Nawawi enggak menikah? Ketika beliau ditanya, ya Imam, kenapa engkau tidak menikah? Karena kata Imam Nawawi, mautul ilmi bima baina fahdaiha. Ilmu akan binasa. Karena ilmu akan binasa dengan sesuatu itu berada di antara dua paha. Oh iya. Ya lubang itulah jangan. Aduh. Berarti ibaratnya kalau Ustadz kemarin bilang itu boboko. Ya. Oleh boboko itu bisa mati. Tapi Imam Suyuti bergelar Al-Hafidh. Imam Suyuti itu termasuk mujadid pada abadnya. Jadi mujadid itu suatu ulama yang keilmuannya paling tinggi di dunia. Imam Suyuti bergelar Al-Hafidh, beliau sampai menghafal 200.000 hadis mustanad. Subhanallah, luar biasa. 200.000 hadis loh. Sedangkan kalau kita kumpulin hadis di dunia sekarang ini, semua kitab hadis kita kumpulin di dunia itu nggak bakalan ada 100.000. Imam Suyuti menghafal 200.000 hadis sama sanad-sanadnya.
Itu di abad berapa itu Kang Ustaz? Imam Suyuti wafat tahun 911 Hijriah. Berarti di abad 9 berarti kan? Ya, Imam Suyuti itu. Nah, Imam Suyuti tapi menikah. Mau menikah. Kenapa Imam Suyuti? Imam Suyuti ditanya, ya Imam, kenapa engkau menikah? Sedangkan Imam Nawawi tidak menikah, saking cintanya terhadap ilmu. Kenapa Imam Nawawi tidak menikah? Ya kan katanya ma'adul ilmi bima bayana padaya. Karena ilmu bisa binasa dengan boboko itu. Kalau saya nikah itu hayatul ilmi bima bayana padaya. Ilmu saya akan semakin berkembang, akan dengan semakin saya hidup menikah. dengan adanya boboko. Karena menghasilkan keturunan. Inspirasi. Oh, inspirasi. Betul, Jadi begini, Pak Kayong, ulama tasawuf mempunyai apa namanya kaidah. Li ana aham, jadi helm masuk kepada boboko itu yusab bidihna wa yuqawil fahma. Jadi aham itu bisa apa namanya menimbulkan kecerdasan, membersihkan hati, oh iya, dan bisa menguatkan pemahaman. Luar biasa. Ya, maka kalau kita lagi bolot-bolot, maka itu. Ibaratnya kita lagi pening gitu kan. Aduh, ini luar biasa sekali pembicaraan kita malam ini Pak Ustadz ya. Ya, mungkin masih ada sedikit lagi. Tentang cinta. Oh iya, jadi kembali tentang cinta. Cinta itu kalau dalam bahasa al-hub. Apa hub? Imam Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau wafat tahun 505 Hijriah. Dalam kitab Muqashafatul Qulub beliau membuat bab iskun. Apa iskun? Iskun itu di atas hub, mahabbah. Jadi apa mahabbah? Hub, cinta. Hub itu cinta, kata Imam Ghazali, mailul qalbi ila syai'in muladzad. Jadi condongnya hati kepada sesuatu yang kita anggap itu enak. Itu cinta. Ya, termasuk condongnya kita ke terhadap boboko itu. Boboko, kita terhadap makanan itu hub. Tetapi dastada mayaluhu sumia iskon. Ketika cinta itu condongnya itu semakin dahsyat, maka itu bukan lagi hub, tapi iskun. Iskun itu di atas hub. Sampai apa kesadaran itu hampir terganggu. Berarti membahayakan ya, di tingkat membahayakan. Bisa membahayakan. Tetapi kenapa Imam Ghazali memuat bab iskun? Karena ulama tasawuf suka membahas tentang percintaan dalam karya-karyanya. Kenapa? Karena untuk belajar memahami cinta itu sendiri. Dituangkan di dalam kitab maksudnya. Kitab. Contoh luar begini. biasa. Contoh begini. Dulu apa namanya Sayyidah Zulaikha, istrinya Nabi Yusuf. Saking cintanya Sayyidah Zulaikha kepada Nabi Yusuf, beliau tidak melihat apapun, melihat benda apapun kecuali di benda tersebut ada tulisan nama Yusuf. Yusuf luar biasa. Saking dahsyatnya cinta. Bahkan di setiap malam Sayyidah Zulaikha itu keluar rumah melihat bintang-bintang bertabur di langit. Ketika beliau melihat taburan bintang di langit dengan satu nama, bintang itu seketika berbentuk atau berbaris dengan nama Yusuf. Yusuf luar biasa. Yusuf. Subhanallah. Itulah iskun, bisa merubah pandangan. Bahkan ketika beliau mengatakan apapun, contoh tolong ambilkan air, beliau pasti salah kata. Tolong ambilkan Yusuf. Yusuf. Wih, saking cintanya berarti. Saking cintanya itu bukan lagi cinta tapi iskun. Iskun. Baik, yang kita yang para pemirsa sudah tahu, yang masyhur itu adalah kisah Laila Majnun. Wih, Laila Majnun makin menarik ini perbincangan kita sahabat malam ini. Laila Majnun, saya menemukan kitab tersebut diantaranya dalam kitab Hasyiah Hudori, Alpiyah loh. Sampai Alpiyah itu memuat tentang kisah Laila dan Majnun. Laila Majnun. Ya, kemudian Al-Imam Ghazali itu memuat dalam kitab Muqashafatul Qulub kisah Laila Majnun. Ada apa dengan Laila Majnun? Itu adalah orang yang pencapaian cintanya hampir sempurna, mengalahkan manusia umum di mana-mana. Seperti apa? Ketika Majnun atau yang dikenal namanya itu Imrul Qais.
Imril Kes. Imril Kes itu ketika ditanya, Mas Muka, siapa nama kamu? Maka dia menjawab, Laila, namaku adalah Laila. Padahal Laila sudah mati. Kemudian sang penanya bertanya lagi, kode matat Laila, bukankah Laila sudah meninggal? Kata Kes itu, Imrul Kes menjawab, lah. Berarti cerita ini berarti mengingatkan pada sebuah lagu Kais dan Laila mungkin ya? Ya itu. Nah, wah itu sangat luar biasa. Maka ini Kes menjawab gini, lah, Laila tidak mati. Laila fil qalbi, dia selalu hidup dalam hatiku. Luar biasa, subhanallah. Bahkan ketika Kes melewati rumahnya Laila, jadi bukan rumahnya Laila. Laila itu pindah rumah, kemudian rumah yang dulu itu terbengkalai. Kes kebenaran melewat bekas rumah Laila. Laila. Kemudian ketika melewati bekas rumah Laila, bahkan Lailanya udah nggak ada, udah pindah. Ini bekas Rumah Laila. rumah Laila yang udah ditinggalin. Ketika melewati bekas rumahnya, Kes tidak melihat rumahnya, tetapi melihat bintang-bintang yang bertaburan di angkasa. Banyak orang yang bertanya, Kes, kenapa kamu setiap melewat rumah tersebut, kamu tidak melihat kepada rumah itu? Kalau kamu melihat kepada rumah itu, alaka taroha, maka kemungkinan besar engkau akan bisa mengingat Laila atau memandang bayang-bayang di tembok itu. Di tembok itu. Gimana jawaban Kes? Bintang yang menerangi rumah Laila sudah aku senang. Sudah cukup aku memandang bintang-bintang yang menerangi rumah Laila. Tidak perlu aku memandang temboknya, cukup memandang bintang yang menerangi rumah Laila, sudah aku senang. Luar biasa. Dan yang terakhir, ketika Kes ditanya, amid dunya Laila turid. Apakah Kes, engkau kalau dikasih dua pilihan, engkau memilih dikasih dunia dan seluruh isinya, atau dikasih hanya Laila saja seorang? Gimana jawaban Kes? Jadi ini dunia isinya nih, ada ceweknya banyak kan, ada apanya banyak. Ini buat kamu sendiri. Sebelah lagi importnya di tangan kiri dan tangan kanan. Nah ini Laila doang. Ini mending dunia dan seluruh isinya atau hanya dikasih Laila saja? Jawaban Kes gimana? Lagu baru ni aliha ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Debu yang menempel di sandalnya Laila lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Luar biasa. Perbincangan malam ini sangat luar biasa. Jadi ternyata ada satu buah judul lagu Kais dan Laila, ternyata memang itu satu kisah nyata. Ternyata ada kitabnya, Kang Ustadz ya? Ada kitabnya. Jadi yang menciptakan lagu Kais dan Laila bukan sembarang orang. Intinya bukan sembarang orang. Jadi percintaan yang sangat luar biasa. Mungkin seperti Romi dan Juli dan sebagainya. Ya, jadi pelajaran kita malam ini sangat luar biasa, kawan-kawan. Jadi kesimpulannya, para ulama sering mengangkat gitu ya, kisah Laila itu bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Karena secara hakikat tidak ada yang berhak dicintai kecuali Allah. Nah, maka kita mencintai seseorang makhluknya seperti itu, harusnya itu diaplikasikan kepada sang pencipta makhluk itu. Seharusnya begitu, maksudnya harusnya begitu. Oke, sahabat, karena waktu jualah ya perbincangan kita, semakin malam atau semakin pagi semakin asik saja. Tapi waktu jua tentunya mungkin nanti kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan, masih membahas mungkin percintaan juga, nanti dikasih ke saya yang lainnya. Kalau nanti penasaran, ini kan baru sedikit. Kalau nanti penasaran, tonton lagi, ada video part 2. Wah, ada video part 2, luar biasa. Ada video part 3. Selesai nih tentunya masih di seputar di media center, atau mungkin nanti kapan kita di tempat yang lain. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, terima kasih. Tetap
stay tune terus, tonton terus di channel kami ya. Bunyikan loncengnya. Bunyikan loncengnya, jangan lupa like and share dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan ya setiap kita setiap kita live atau video-video yang baru lah gitu. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semuanya, kita berjumpa di waktu kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.